Merangkul sebagai lambang rekonsiliasi. Bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya,
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tidak patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat di atas berkisah tentang drama kehidupan ayah dengan dua putranya. Kisah ini adalah bagian sentral dari pengajaran Yesus tentang relasi antar manusia. Berkisah tentang ayah yang melambangkan Allah, si bungsu pendosa, dan si sulung yang sikapnya seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang menganggap diri saleh sebagai abdi ayahnya. Menjadi ironis tatkala kedua putranya tersebut memandang ayahnya dengan cara berbeda tentang adegan kasih dari sang ayah. Allah tetap mencintai semua manusia seperti ditunjukkan dengan adegan saat ayahnya berlari menyongsong dan merangkul serta mencium si bungsu yang pulang untuk bertobat. Gambaran kasih serupa terjadi pula antara Benyamin dan Yusuf. Kitab Kejadian bab 45 ayat 14. Sang ayah menegur si sulung dengan cara halus saat si bungsu telah kembali. Teguran tersebut merupakan himbauan kepada kita untuk mau ikut serta dalam pesta karya keselamatan dan mengambil bagian dalam sukacita Allah. Penulis memahami makna merangkul dengan melihat kisah Santo Yohanes Paulus II dalam buku Duta Damai dan Saksi Pengharapan. Dalam buku ini diulas perikop Lukas bab 15 ayat 20 tentang spiritualitas doa yang merangkul. Ia berbagi kehidupan doanya sebagai seorang pencipta kebenaran sejati. Ia berusaha menyatukan dan menawarkan rekonsiliasi serta menghadirkan solidaritas tanpa batas. Baginya, hidup bersama dan rekonsiliasi tidak dapat dipisahkan. Melalui model rekonsiliatif akan terbangun suatu penghayatan iman yang merangkul dengan harapan semua dapat berangkulan yang bermakna sebagai sebuah aktivitas yang penuh penyambutan, penerimaan, dan pengampunan. Makna rekonsiliasi mengingatkan penulis saat menjadi ketua RT. Terdapat salah satu warga asing dari Amerika yang tidak bergaul dengan warga. Ia dikucilkan dan dicurigai sebagai spionase, dan diketahui bekerja selalu di depan komputer. Setelah dilakukan pendekatan persuasif dengan komunikasi intensif untuk merangkulnya agar terjadi rekonsiliasi dengan warga. Setelah dikomunikasikan dan dengan dukungan doa, terungkap bahwa ia bekerja di perusahaan e-commerce internasional secara online. Maka saat acara halal bihalal RT terjadilah saling menyambut, menerima, dan mengampuni sehingga suasana menjadi cair dan sukacita. Ya Tuhanku dan ya Allahku, semoga sesama insan manusia ciptaanmu dapat hidup bersama dengan berangkulan satu sama lain, serta dengan didasari sikap saling mengampuni. Amin.